Gue yakin banyak dari kalian yang sering lihat RGB bling-bling di banyak desk setup, apalagi setup reviewer-reviewer cukup ternama seperti salah satunya yang gue sendiri suka ngikutin, yaitu Mr. Who's the Boss. Untuk punya RGB panel seperti itu biasanya membutuhkan effort yang agak lumayan untuk mencari atau mengimportnya di Indonesia. Itu pun dengan kondisi kita bisa kesulitan mengurus garansi, servis, ataupun aplikasinya. Kali ini salah satu brand IoT dan smart home terbesar di Indonesia yaitu Bardi Smart Home ngeluarin jawaban yang tepat banget, apalagi banyak yang kembali WFH dan butuh warna-warni yang lebih segar. Halo Goopals, Ferry di sini. Jadi kali ini gue akan mereview dan memberikan pendapat gue terhadap barang terbaru Bardi ini, yaitu Bardi Parallelogram Panel, Starter Kit, dan juga Expansion Kitnya. Let's check it out! Kita mulai dulu dengan si starter kitnya. Ini bakalan jadi kit paling dasar yang perlu banget kalian punya sebelum memulai ekspansi dari panel kalian ini. Di sekitar boxnya ada beberapa info soal Bardi seperti standarnya dukungan terhadap Google Home, Alexa, dan juga Bardi ini sendiri ditenagai oleh Tuya. Lalu untuk expansion kitnya, ini adalah unit yang kalian beli hanya jika sudah memiliki starter kitnya. More or less isi boxnya sih sama. Nah, kenapa harus punya starter kit dulu? Ya kita unboxing aja dulu kalau begitu. Saat starter kitnya dibuka, kita langsung diperlihatkan buku panduannya yang penting banget untuk kalian baca kalau kalian belum memahami cara pemasangan panelnya nanti. Kemudian ada 3 buah panel paralelogramnya. Kemudian di bawahnya lagi ada power adapternya dan juga power connector ke paralelogramnya. Di dalam box aksesorisnya ada segudang kebutuhan si paralelogram ini. Contohnya seperti 3M tape untuk menempelkan si panel ke dinding, panel controllernya untuk mengendalikan si panel secara fisik, dan juga 3 buah konektor untuk menghubungkan panelnya satu dengan yang lainnya. Kemudian kita ke expansion kitnya. Kita akan menemukan isi yang sebenarnya kurang lebih sama, namun bedanya kita hanya mendapatkan buku petunjuk, 3 buah LED panelnya, dan juga 3 buah konektor saja. Basically, power unit dan control panel hanya bisa kalian dapatkan di starter kit, dan itu adalah hal yang paling dibutuhkan untuk menyalakan si parallelogram panelnya ini sendiri. Kurang lebih ini isi dari starter kit dan expansionnya. Total kita dapat 6 buah LED yang siap disusun. Untuk perakitan atau pemasangan sebenarnya cukup mudah. Setiap panel harus terhubung dengan konektor yang sudah diikutsertakan agar semuanya dapat memiliki power. Pastikan arah panah menunjukkan arah tujuan dari panel yang sudah dialiri power sebelumnya ke panel berikutnya. Jika terbalik, tentu saja tidak bisa menyala untuk panel berikutnya. Jika semuanya sudah menyatu, pastikan juga konektor sudah terkunci agar panelnya tidak goyang-goyang atau lepas. Setelah dilakukan ke semua panel, tinggal pasangkan aja kontrol panelnya dengan logika yang sama, dan begitu pula dengan power adapternya. Kalau semuanya udah terpasang dengan sempurna, semuanya pun siap menyala dengan baik saat panelnya dihidupkan dari kontrolnya dan listriknya pun sudah terhubung. Ada beberapa mode di kontrol panelnya yang bisa kalian setting seperti music mode, scene mode, dan juga manual mode. Sayangnya untuk saat ini kontrol panelnya belum bisa mengontrol cahaya ataupun HSI, jadi masih ada yang left to be desired. Perlu kalian ketahui bahwa power adapternya dan juga setup panel ini memiliki batas maksimum yaitu 12 panel saja. Jadi jangan sampai kelebihan untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti overloaded, tidak menyala, ataupun malfunction dan juga konsleting. Nah, kembali ke soal fungsi kontrol panelnya, yes, dia masih punya sedikit kekurangan. Oleh karena itu, inilah fungsi paling penting berikutnya, yaitu kontrol dari aplikasi Bardi Smart Home. Aplikasi yang dipakai bisa 2 sebenarnya, Bardi Smart Home ataupun Smart Life. Namun untuk si parallelogram sepertinya hanya tersedia di Bardi Smart Home saja. Jadi kalian bisa install aplikasi ini baik di Android ataupun di iOS. Kemudian kalian bisa tinggal langsung login atau register akun saja di aplikasi tersebut dan menambahkan panel ini ke akun kalian. Satu hal yang agak terkendala di sini adalah saat reset. Karena berbeda dengan bohlam LED Bardi, resetnya harus sampai semua panel menunjukkan warna merah dan bisa terhubung ke WiFi kita. Karena saat membuat video ini WiFi lagi agak bermasalah, beberapa kali kita harus mencoba ulang kembali untuk reset karena kendala tersebut. Namun ketika sudah terhubung, mengendalikan parallelogram panel ini sangatlah mudah. Dari aplikasinya kita bisa mengubah HSI dan juga brightness-nya sesuka hati. Selain itu, mode scene pun bisa terlihat mana yang sedang kita pilih. Ini lebih mudah ketimbang dengan buta memencet tombol di control panelnya. Namun kalau memang kepepet, memang kontrol panel itu tetaplah penting karena modul wireless-nya pun juga ada di situ.
Lalu satu fitur lagi yang gue suka adalah Music Mode. Ini bisa membuat vibe sedikit lebih jedak-jeduk terus makin asik. Apalagi dengan adanya PPKM dan kita nggak bisa keluar rumah, jadi bisa bikin ruangan sedikit lebih meriah lah. Fitur kekinian lainnya tentu saja juga tersedia di sini. Bukan Bardi dan Smart Home namanya kalau nggak bisa dikontrol oleh Google Home. Jadi ketika kita sudah men-setup dan menghubungkan panel ini ke akun Bardi dan juga Google Home kita bisa pakai Google Assistant untuk membantu kita beberapa hal di sini melalui voice control. Turn off pentagram. Sure, turning the pentagram off. Turn off squares. Sure, turning off the squares. Turn on squares. Alright, turning the squares on. Change squares colors to red. Okay, changing the squares to red. Untuk placementnya juga, panel ini sebenarnya cukup fleksibel, bisa kita letakkan di mana saja. Bentuknya sendiri cukup seamless karena panel ini cukup tipis, jadi nggak gitu makan tempat. Jika ingin permanen, kalian bisa memanfaatkan double tip yang sudah diikut sertakan. Namun karena studio kita pakai wallpaper dan akan sulit jika harus permanen karena bisa merusak wallpapernya, kita memakai sebuah tempelan paku yang tidak merusak dinding dan mudah dilepas dan juga dipasangkan tapi tetap kuat. Beberapa video review dan first impression kita juga sudah mulai memakai si panel ini dan cara digantung di atas dan cukup stabil dan juga seamless. Tinggal merapikan kabelnya aja sebenarnya. Alternatif lain dengan posisi yang pas bisa juga diletakkan di meja sebagai ornamen ataupun hiasan meja. Secara kecerahan sendiri, panel ini memiliki tingkat kecerahan maksimal 100 lumens. Biasanya LED panel akan habis dihajar karena cahayanya yang kurang kontras. Namun ini tidak jadi masalah bagi Bardi parallelogram panel karena kemampuan kecerahannya. Selain itu, seperti yang kalian sudah lihat juga, panelnya ini formatnya RGB WW, jadi memiliki HSI dan juga mampu diatur tingkat warm ataupun coolnya pada mode WW. Dengan panel ini, tingkat kreativitas saat membuat konten, gaming, atau bekerja apalagi selama masih WFH seperti sekarang akan sedikit lebih fresh dengan warna yang colorful. Lalu untuk harga dan ketersediaan sendiri pada set yang kita review kali ini berarti ada dua hal, yaitu si starter kit dan juga expansion kit. Berapa harga masing-masing panelnya? Well, untuk starter kit saat ini dibanderol di Tokopedia Bardi Official dengan harga 1,09 juta rupiah dan memiliki MSRP 1,7 jutaan. Sedangkan untuk expansion kitnya saat ini dibanderol dengan harga Rp491.000 dengan MSRP Rp780.000. Secara total berarti keduanya berada di kisaran harga 1,5 hingga 1,6 juta. In terms of harga memang tidak begitu murah. Nah, buat kalian yang sudah lihat channel kita sebelumnya dan suka lihat kita juga pakai panel RGB yang mirip, harganya sebenarnya tidak jauh berbeda. Malah Bardi memberikan fasilitas yang lebih, yaitu karena Bardi adalah merek IoT dan Smart Home Indonesia. Jadi kalian akan mendapatkan proteksi dan juga garansi resmi dari Bardi untuk setiap produk yang kalian beli. Kalau kalian beli RGB yang abal-abal, well, siap-siap aja kalau misalnya ada masalah, kalian mungkin akan kesulitan untuk klaim garansinya. Selain itu, Bardi sendiri juga sudah memiliki aplikasi yang cukup solid yang namanya tadi adalah Bardi Smart Home. Jadi ini akan sangat mempermudah hidup kalian di soal IoT. Jika kalian masih punya pertanyaan soal Bardi sendiri, kalian juga bisa langsung tanyakan aja ke Bardi di sosial medianya mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tentu saja kalau kalian juga tertarik untuk beli panel ini, link pembelian dapat kalian temukan di kolom deskripsi di bawah ya Gooples. Jadi kalau mau disimpulkan, panel ini adalah perangkat smart home yang sangat kekinian yang mungkin akan sangat diinginkan oleh para content creator, tech enthusiast, ataupun orang-orang yang pengen upgrade rumahnya dan juga mejanya menjadi lebih pintar dan juga meriah. Fungsi utamanya memang lebih ke arah estetika dibandingkan fungsional, dan it's okay, karena gue sendiri sebagai content creator sangat suka estetika meja yang menarik. Selain itu, kualitas RGB color dan white yang dihasilkan panel ini lebih fungsional ketimbang LED strip yang murah-murah yang biasanya HSI-nya akan habis ketika dihajar sama lighting studio. Beberapa kelemahan sebenarnya juga gue temukan, seperti sulitnya terkoneksi dengan WiFi dan juga assembly yang mungkin tidak terlalu mudah dilakukan oleh banyak orang. Selain itu, ada satu kekurangan juga secara fungsionalitas yang mungkin bisa di-upgrade nantinya oleh Bardi, seperti brightness control pada scene mode ataupun music mode, karena pada unit review kita saat ini yang pasti adalah ketika kita membuka mode bukan satu warna atau manual,
Brightness-nya berada pada 100% dan suka membuat overexposure. Mudah-mudahan aja sih bisa diupdate via OTA ya. But overall, gue sangat puas dengan adanya tambahan aksen di meja studio, dan warna-warni ini pun juga dapat meningkatkan mood gue sedikit lebih fresh, fun, dan juga kreatif. Selain itu, estetika video kita ke depannya juga bisa menjadi lebih kreatif, unik, dan juga fun. Semuanya karena panel parallelogram ini. So, be sure to check it out di video-video kita berikutnya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.